Pada tanggal 8 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC atau British Broadcasting Corporation. Ia segera memberitahu berita tersebut kepada golongan muda. Japan has today surrendered. The last of our enemies. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Saya ingin memberitahukan kabar bahagia bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu karena kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom oleh Sekutu. Ya berbohong kamu. Saya tidak berbohong. Saya mendengar langsung dari radio BBC. Jika yang ada kata benar, lebih baik kita adakan rapat dengan pemuda lainnya untuk membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ayo kita laksanakan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh mengadakan rapat di Gedung Mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Berarti Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Untuk itu kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa bisa berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin ada sabotangan Jepang dalam proses kemerdekaan kita sendiri. Kalau begitu, kita harus menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan mempersiapkan kemerdekaan itu sendiri. Yang ada katakan benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus diproklamasikan. Kalau begitu, mari kita meminta kepada Insinyur Soekarno dan Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali, kalau begitu Bung Darwis, Wikana, dan Syahrir pergi ke kediaman Soekarno. Saya dan pemuda lainnya akan merebut kekuasaan dari Jepang. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Selanjutnya, Darwis, Sultan Syahrir, dan Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya ada apa? Maaf Bu, apakah Bu Karno ada? Saya ingin bertemu dengannya. Ada hal penting yang harus kami bicarakan. Oke, mari ikut saya. Sebentar. Kang Mas, ada pemuda, katanya ada hal penting yang ingin disampaikan. Oh ya, silakan sini. Mari silakan masuk. Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya karena Jepang kalah. Karena ini kesempatan yang baik bagi kita semua. Dengar Bung, kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom. Jepang telah kalah. Kita harus menolak kemerdekaan mereka. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita ini. Apakah tidak terburu? Pemerintahan Jepang masih diragukan. Kita harus memberi kesan kepada dunia bahwa Indonesia bukan bentukan dari Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita ini. Kita harus menunggu. Menunggu apa lagi? Kita harus memastikan semuanya. Bung, segera lepaskan diri dari mereka. Jepang masih kuat sini. Jepang telah kalah. Cukup. Tidak ada gunanya kita meneriakan ego kita masing-masing. Dan tidak penting untuk sekarang kalah atau tidak. Yang terpenting kita harus menjaga situasi agar tidak kacau dan tidak ada lagi pertumpahan darah. Gini Bung, jika tidak dipertahankan, maka tidak ada yang dibenarkan.
Setelah kepergian Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis, golongan muda lainnya tiba di kediaman Soekarno. Mereka bermaksud untuk mendesak Soekarno kembali untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tetapi usaha mereka tetap gagal. Kami minta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Benar itu Bung, namanya juga. Kalian semua ini tidak masuk akal. Kami sudah mikirin matang-matang, Bung. Kita punya barisan pelopor, bahkan RIO semuanya sudah siap. Kalau Bung sekarang akan mengambil seluruh pasukan Jakarta, akan terbakar, Bung. Semuanya pasukan Jakarta akan mengepung seluruh pasukan ibu kota tentara Jepang. Betul itu Bung. Tidak, kekuatan kalian tidak ada artinya. Jadi Bung masih akan menunggu sidang PPKI besok? Ya, itu jalan yang aman. Ada apa ini? Ada apa? Kami meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu sekarang, Bung. Tidak, Kenapa tidak? Apa Bung takut? bukan kami takut, tapi kami tidak ingin gegabah. Baik, jika itu mau, Bung, kami akan... Akan apa? Nih kepalaku. Ayo tembak. Tembak sekarang. Maksudnya bukan. Kalau begitu, kami minta dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda bergegas untuk meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian, para golongan muda yang segera mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 untuk membicarakan masalah ini. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta masih bersikeras untuk tidak mempercayai usulan kita. Apalagi mereka berdua tidak mempercayai berita ini. Begini saja, saya usulkan Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan keluar dari Jakarta untuk menjauhkan diri dari Jepang. Apakah kalian setuju? Tapi yang saya bingungkan, mau dibawa kemana mereka? Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok di Karawang? Karena di sana dekat dengan pemusatan peta dan keamanan juga terjamin. Benar, saya setuju dengan Bapak Presiden. Hasil rapat tersebut, para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Kerjaan siapa ini? Sahril? Bukan. Keesokan harinya, Subarjo mencari Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Lalu, Subarjo bertanya kepada Wikana dari golongan muda. Kira-kira kemana Bung Karno dan Hatta? Lebih baik saya tanya saja ke Wikana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian bawa kemana Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu. Rasanya tidak adil jika kalian tidak menahan kedua tokoh nasionalis tersebut. Tidak, Arif, bagaimana? Kami telah mencoba meyakinkan mereka, tapi mereka saja menolak. Percayalah, terakhir pukul 12 jika mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, nyawa saya taruhannya. Baiklah, kita pergi ke Karawang. Di sisi lain, Sultan Syahrir yang mendengar Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan oleh para golongan muda, langsung menemui para pemuda karena beranggapan para pemuda terlalu bertindak gegabah. Terus setelah kalian bertindak brutal dan gagah, kalian mengharapkan aku untuk mendukung perbuatan kalian. Dari caraku, kalian boleh menilai aku berseberangan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Tetapi jika kalian menginginkan kemerdekaan, bawa mereka kembali sekarang. Tetapi gerakan ini sudah mendapatkan dukungan dari PK, Bung. Bawa mereka kembali ke Jakarta sekarang. Satu hal yang harus kalian tahu,
Pada pukul 5:30 sore, Subarjo yang ditemani oleh Wikana tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Mengapa, Bung? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Ada apa yang mau tembak saya? Hatta? Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta sekarang? Tidak ada apa-apa, tidak ada revolusi apapun di Jakarta. Berarti kita seharian ini menyanyiakan waktu. Hal yang paling penting sekarang, radio telah menyiarkan bahwa Jepang telah menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu. Nippon sudah habis. Sahrir benar. Mari kita ke Jakarta sekarang. Sekarang juga, Bung. Mari kita prok. Diam kamu! Setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan muda dan tua, mereka setuju memakai rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah teks proklamasi. Atasan kami akan tunjuk janji seorang samurai. Bangsa Indonesia tidak usah repot untuk mengajari kami. Silakan. Alhamdulillah. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Silakan duduk, Bung. Bagaimana, Bung? Kita tidak ada yang membuat teks proklamasi yang kemarin. Kita akan sambung dan menulis yang lebih pasti. Bung yang akan menulisnya. Iya, ada kertas. Ada, Bung. Sudah saya siapkan. Bagaimana jika kalimat pertama, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia? Bagaimana kalau selanjutnya hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya? Baiklah, saya akan menulisnya terlebih dahulu. Naskah sudah selesai. Naskah sudah selesai. Lalu, siapa yang akan menandatanganinya? Bagaimana yang menandatanganinya peserta hari ini? Saya tidak setuju karena peserta yang hadir terlalu banyak untuk menandatangani naskah ini. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani naskah ini atas nama bangsa? Saya setuju dengan usulan tersebut. Baiklah, saya dan Hatta yang akan menandatanganinya. Naskah sudah selesai. Selanjutnya diketik terlebih dahulu. Biar saya saja, Bung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Roll 2, rolling and action. Sini, bukan
Ante aing gak ada suara yang tawa ya, Woi, baterai si Dita na nge-slow yo. Padahal betul itu. Assalamualaikum. Maaf Bu, apakah Nanda. Hatta gitu. Ikut saya, Bu. Ya salah, yang di sana. Pinggir. Jangan di sini, Gadi. Si Said udah ke si Pandi, si Said udah Sulis ke di Pandi. sini. Ya.